Halo teman-teman, selamat datang di kelas Node.js, di mana di sini kita akan bahas tentang framework atau library yang namanya adalah Express.js. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, saat ini kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 11 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa langsung ya kontak saya lewat Telegram. Atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, ada juga di Telegram channel. Atau kalau dari perusahaan teman-teman misalnya ingin konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, jadi sebelum teman-teman mengikuti kelas Node.js Express.js ini, ya pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas-kelas saya sebelumnya. Dari mulai kelas JavaScript ya, jadi semua kelas JavaScript-nya harus sudah dikuasai terlebih dahulu ya, karena kita tidak akan bahas lagi tentang pemrograman JavaScript dasarnya. Dan pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas saya tentang Node.js dasar, Node.js unit test, dan juga Node.js logging. Dan ini juga karena kita akan fokus di dalam Express itu adalah membuat web, jadi pastikan juga teman-teman sudah mengerti tentang konsep HTTP. Jadi saya punya kelas gratis namanya Belajar HTTP. Silakan teman-teman ikuti kelas HTTP tersebut. Oke, materinya apa sih? Materinya di sini kita akan fokus membahas Express.js ya. Jadi ini kita akan berkenalan dengan Express.js itu apa, aplikasi di Express.js seperti apa, route ya atau routing, template, nanti ada middleware, dan masih banyak materinya gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan Express.js itu sendiri. Jadi Express.js itu adalah salah satu web framework ya, atau library ya, untuk membuat web yang open source. Dan saat ini di Node.js ini adalah library atau framework yang paling populer untuk membuat web ya, atau membuat API. Jadi di Node.js, Express.js itu adalah yang paling populer. Nah, Express.js sendiri pertama kali dibuat sekitar tahun 2010 ya. Dan karena sangat populer, Express.js sekarang sudah menjadi hal yang wajib dikuasai ketika kita ingin membuat web menggunakan Node.js. Jadi saat ini kalau orang-orang membuat web ya dan menggunakan Node.js, pasti rata-rata menggunakan Express.js. Nah, ini adalah website Express.js, teman-teman bisa buka ya, expressjs.com. Jadi ini adalah websitenya. Websitenya di sini dibilang kalau ini adalah fast ya, cepat, unopinionated, minimalis ya, dan ini adalah web framework untuk Node.js. Jadi nanti memang sangat minimalis gitu ya, dan sederhana sebenarnya Express. Nanti kita bahas sambil pelajari di kelas ini. Nah, ini adalah NPM package-nya. Jadi yang tadi website resminya, dan ini adalah NPM package-nya. Jadi teman-teman nanti kita akan install-nya ya sebagai dependensi itu menggunakan si package-nya adalah Express. Nah, jadi di sini. Ini versi yang saat ini saya gunakan ya, saat saya buat videonya ini versi terbarunya adalah 4.18.1. Dan ini adalah kode programnya, kalau teman-teman ingin lihat kode programnya. Karena Express.js itu adalah library yang open source ya, jadi teman-teman bisa kontribusi kalau teman-teman mau. Ini lokasi Express.js GitHub-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nambah fitur baru di Express.js dan sebagainya gitu ya, atau ada bug dan sebagainya, itu teman-teman juga bisa kontribusi ya di project open source ini. Oke, jadi Express.js itu terkenal dengan istilah minimalisnya. Jadi Express.js itu sangat minimalis ya, tidak memiliki banyak fitur seperti web framework di bahasa pemrograman lain. Jadi contohnya kalau teman-teman sebelumnya pakai Laravel ya di PHP, atau pakai Ruby on Rails misalnya di Ruby, atau pakai Django misalnya di Python, itu Express.js tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena Express.js itu sangat minimalis, sederhana sekali. Beda kalau kita menggunakan Laravel, Ruby on Rails, dan Django, itu semuanya full gitu ya. Fitur-fiturnya itu banyak banget. Tapi kalau Express memang fokusnya adalah minimalis. Makanya memang biasanya ketika kita menggunakan Express itu sangat sederhana sekali cara penggunaannya. Jadi dan belajarnya pun tidak perlu lama gitu ya. Cukup di satu kelas aja Express.js, teman-teman bisa langsung menguasai Express.js-nya. Kalau belajar Laravel, Ruby on Rails, dan Django, itu biasanya butuh waktu yang agak sedikit lama. Tapi kalau misalnya Express.js ini karena minimalis, jadi sangat mudah untuk belajarnya.
Jadi karena sangat minimalis, biasanya Express.js juga akan diintegrasikan dengan banyak library di Node.js lainnya. Jadi kalau Laravel, Ruby on Rails, dan Django itu semuanya sudah full ya, satu paket gitu ya, lengkap. Nah, kalau Express itu enggak. Jadi kalau misalnya di Laravel sudah ada cara integrasi dengan database-nya gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Kalau di Express itu enggak ada. Express itu memang fokusnya di webnya saja. Kalau teman-teman nanti mau connect ke database, ya teman-teman nanti pakai library lain gitu ya. Jadi teman-teman bisa jahit sendiri kalau teman-teman menggunakan si Express.js. Ada untungnya teman-teman bisa optimal gitu ya ketika tidak butuh, ya nggak perlu pakai gitu ya. Ketika butuh baru tambahkan. Nah, tapi ada negatifnya juga. Negatifnya apa? Ya mungkin teman-teman harus melakukannya beberapa hal secara manual, tidak seperti web framework di bahasa pemrograman yang lain. Nah, oleh karena itu, programmer bisa bebas memilih library Node.js yang ingin diintegrasikan dengan Express.js. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya connect database-nya mau pakai library apa gitu ya, itu bebas. Karena tidak dibatasi oleh si Express.js ini. Jadi ini adalah konsep yang dibawa adalah Express.js. Dia framework yang minimalis. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan buat project terlebih dahulu. Nah, di sini biar kita tidak perlu buat project-nya dari awal gitu ya, kita akan lanjutkan project kelas sebelumnya, yaitu kelas belajar Node.js logging. Jadi teman-teman silakan buka project ini, silakan di-clone ya ke laptop teman-teman atau komputer teman-teman. Nah, ini. Atau kalau teman-teman belum menguasai Git, silakan download saja di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa download si project ini. Oke, saya akan buka sekarang. Jadi saya akan git clone. Saya akan simpan di dalam folder belajar Node.js Express ya. Nah, di sini enter. Nah, selanjutnya saya akan buka belajar Node.js Express. Lalu silakan teman-teman buka menggunakan editor ya, atau misalnya IDE yang biasa teman-teman gunakan. Saya akan menggunakan WebStorm. Nah, nanti selanjutnya kita tunggu sampai project-nya dibuka. Oke, nah selesai ya. Saya masuk ke presentation mode dulu. Oke, selesai. Ini project yang sebelumnya ya, belajar unit test. Nah, ini akan saya hapus semua ya. Ini. Karena saya tidak butuh, source-nya juga saya hapus semua. Oke, selanjutnya di dalam package JSON-nya kita akan ubah nih. Di sini belajar Node.js logging, saya akan ganti menjadi Express. Ini juga sama, Express. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Nah, selanjutnya yang perlu kita tambahkan adalah kita perlu tambahkan dependensinya. Nah, untuk dependensinya, teman-teman semuanya bisa masukkan dependensinya adalah Express ya. Lalu versinya, versi yang misalnya yang terbaru saat ini. Nah, silakan teman-teman samakan versinya ya dengan yang saya gunakan. Nah, jaga-jaga kalau misalnya nanti ada versi baru, takutnya ada fitur yang berbeda gitu ya. Jadi biar prakteknya bisa dipraktekkan dengan apa yang saya lakukan sekarang, teman-teman silakan gunakan versi yang sama dengan yang saya gunakan. Jadi di sini kita akan menggunakan versi 4.18.1. Oke, jadi di sini kita akan tambahkan Express ya 4.18.1. Nah, selesai. Nah, setelah selesai, saya akan buka terminal. Seperti biasa, kita akan lakukan npm install. Kita tunggu sampai semuanya di-download dependensinya. Nah, selesai. Kita lihat di sini sudah ada folder node modules ya. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan sudah ada Express. Nah, di sini. Ini library ya atau framework Express-nya. Jadi sekarang kita sudah berhasil membuat project-nya. Next-nya kita akan mulai coba explore fitur-fitur apa aja yang ada di dalam si Express.js ini. Sekarang kita bahas tentang application. Saat kita membuat web menggunakan Express.js, nah, kita akan membuat objek yang namanya adalah application, ya. Nah, application ini adalah objek utama di dalam library Express.js. Nah, kalau teman-teman pengen lihat dokumentasi tentang application ini, dia punya metodenya apa aja gitu ya, properti apa aja, teman-teman bisa buka di sini ya, linknya. Jadi di sini adalah objek utamanya adalah, nah ini,
application ini. Ada banyak sekali ya metodenya, kalau teman-teman perhatikan. Nanti kita akan bahasnya sambil jalan. Jadi ini dokumentasi lengkapnya. Oke, kita akan coba. Jadi cara membuat application itu sederhana. Teman-teman tinggal import ya misalnya di sini kita bikin alias namanya Express dari package-nya Express. Oh, teman-teman kalau mau bikin aplikasi cukup langsung panggil Express sebagai function saja. Nanti dia akan otomatis membuat application baru. Jadi sederhana seperti ini. Oke, kita coba ya. Jadi kita akan buat. Jadi di sini di source saya akan buat di sini sebuah JavaScript file. Namanya adalah hello misalnya ya. Oke, jadi di sini kita akan import dulu Express ya. From Express. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita tinggal bikin const app ya, Express seperti ini. Jadi sederhana banget cara membuatnya. Jadi cukup teman-teman nanti import Express, misalnya di sini kita bikin aliasnya namanya Express. Lalu di sini tinggal teman-teman panggil Express-nya sebagai function. Maka di sini return value-nya adalah application. Jadi app ini adalah objek application. Nah, kalau teman-teman coba jalankan ya, misalnya kalau teman-teman jalankan menggunakan terminal, misalnya node src hello. Nah, lihat, dia tidak jalan webnya. Atau kalau teman-teman, saya akan langsung aja klik kanan run ya, biar lebih mudah. Seperti ini, lihat. Nah, lihat, dia tidak jalan sama sekali. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menjalankannya? Jadi saat teman-teman bikin application-nya, dia tidak otomatis jalan gitu ya. Teman-teman harus memberitahu si Express-nya kalau mau menjalankan si Express JS application ini. Jadi application itu secara default dia tidak jalan. Jikalau kita ingin menjalankan application-nya, kita perlu menggunakan metode yang namanya listen. Lalu di sini sebutkan port-nya. Jadi ketika webnya itu jalan, gitu ya, aplikasi webnya itu jalan, teman-teman harus tentukan port-nya. Ya, di mana port ini adalah nomor port yang ingin kita gunakan untuk menjalankan webnya. Contohnya mungkin 3000, 8000, 8080, dan yang lain-lain. Nah, pastikan kalau teman-teman nanti pilih portnya, itu portnya tidak bentrok dengan aplikasi lain. Contohnya teman-teman kalau menggunakan, teman-teman misalnya punya database Postgre gitu ya di laptopnya. Nah, teman-teman running di sini application Express-nya menggunakan portnya misalnya 5432. 5432 itu udah dipakai oleh si Postgre gitu ya, jadi otomatis bentrok, nanti dia tidak mau jalan. Jadi pastikan teman-teman gunakan port yang tidak digunakan oleh aplikasi lain. Oke ya, contohnya yang rata-rata biasanya programmer Node.js itu biasanya menggunakan port 3000 biasanya ya. Jadi teman-teman juga bisa gunakan contohnya port 3000. Jadi teman-teman kalau mau lihat dokumentasi detailnya, teman-teman bisa baca di sini ya, app listen ini. Jadi teman-teman cukup gunakan app listen gitu ya. Jadi otomatis dia akan jalan di port, contohnya di sini port 3000. Atau kalau teman-teman nanti mau gitu ya, di sini juga bisa teman-teman tambahkan parameter callback-nya. Jadi setelah running, teman-teman mau ngelakuin apa? Contohnya seperti itu. Contohnya ngeprint tulisan gitu ya ke konsol, aplikasi berhasil jalan dan sebagainya. Oke, kita lihat contohnya. Jadi di sini contohnya misalnya seperti ini. App listen 3000, kalau misalnya sudah jalan, nah kita akan keluarkan seperti ini. Console log misalnya server is running on port 3000. Contohnya seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Jadi setelah kita membuat application-nya, kita gunakan app.listen ya. Lalu di sini portnya misalnya 3000 ya. Lalu kita bikin callback function di sini misalnya console info misalnya server started on port 3000 misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman coba jalankan lagi menggunakan perintah node gitu ya, node, nama filenya misalnya hello.js, nanti dia otomatis akan berhenti. Kenapa berhenti? Karena dia menjalankan webnya, jadi nanti dia berhenti sampai kita menghentikan si aplikasi Node.js-nya. Jadi kalau saya coba running gitu ya, saya run, nah lihat dia berhenti di sini, keluar nih server started on port 3000. Jadi kalau teman-teman coba buka gitu ya, 3000 contohnya. Nah, lihat. Dia keluar nih. Tapi memang belum ada ya. Di sini cannot get. Artinya apa? Dia tidak ada halamannya. Tapi kalau teman-teman refresh ini berarti sudah ada gitu ya. Nah,
Untuk memastikan bahwa benar ada atau tidak, oke saya stop dulu ya. Atau kalau teman-teman lakukan terminal contohnya, nah dia kan running gitu ya. Nah saya refresh, nah dia running. Nah teman-teman tinggal Ctrl C misalnya, nah dia berhenti ya. Nah kalau kita coba refresh, nah lihat, dia berhenti. Jadi artinya memang sudah benar ya, sudah berjalan. Jadi teman-teman tinggal jalankan, nanti teman-teman refresh lagi, nah lihat, dia sudah berjalan. Cuma memang kebetulan kita belum membuat halaman apapun ya, jadi keluarnya di sini cannot get. Artinya halamannya tidak ketemu. Jadi sekarang kita sudah tahu ya, cara membuat application dan cara menjalankannya. Nextnya kita akan coba gimana sih cara membuat halaman gitu ya, di dalam si Express.js ini. Sekarang kita bahas tentang basic routing. Saat kita membuat web, itu biasanya kita akan membuat banyak sekali URL path-nya gitu ya. Nah, jadi URL path itu adalah bagian yang di belakang domainnya. Contohnya misalnya domainnya localhost gitu ya. Di belakangnya kan ada slash, nah di belakangnya itu ada path-nya gitu ya. Jadi kita bakal banyak gitu ya. Contohnya slash login, slash member, slash product, slash user, dan sebagainya. Nah, routing itu merupakan teknik yang digunakan untuk meneruskan request dari URL path ya, yang di-request oleh user ke callback yang kita tuju. Callback di sini bentuknya adalah JavaScript function. Nah, routing di dalam Express.js itu bisa menggunakan object application. Jadi yang sebelumnya sudah kita buat application-nya, kita bisa tambahkan yang namanya routing ini. Dan untuk menggunakannya, kita bisa menggunakan metodenya namanya sesuai dengan HTTP metodenya. Nah, makanya di awal saya bilang kalau teman-teman harus mengerti tentang HTTP gitu ya. Karena apa? Karena di Express.js ketika teman-teman bikin routing, teman-teman harus tentukan mau menggunakan HTTP method apa. Nah, ada banyak sekali ya routing method di dalam si object application. Nah, di sini kita bahas. Jadi, ada HTTP method namanya connect. Kalau teman-teman mau bikin sebuah routing gitu ya, di mana HTTP methodnya adalah connect, teman-teman pakai functionnya adalah connect. Oh, di sini path-nya apa? Misalnya slash hello, slash product, slash user, dan sebagainya. Nah, lalu di sini teman-teman masukkan JavaScript function callback-nya. Artinya apa? Artinya kalau nanti ada request ke path-nya ini sama gitu ya, dan HTTP methodnya adalah connect, maka dia akan masuk ke callback ini. Nah, begitu juga dengan HTTP method yang lainnya. Di sini ada HTTP method get, ya, teman-teman pakainya functionnya get. Kalau post, kita udah tahu ini untuk HTTP methodnya post. Kalau put juga untuk metodenya put. Delete juga untuk metodenya delete. Option juga untuk metodenya option. Trace juga untuk metodenya trace. Head untuk head juga. Page untuk page juga. Nah, kalau teman-teman tidak peduli misalnya dengan HTTP metodenya, pokoknya kalau masuk ke dalam URL ini, contohnya ya, path ini, saya mau eksekusi kode callback ini. Teman-teman bisa gunakan all. Jadi kalau all itu berarti semua HTTP method jenis ini, dia bisa ditangkap oleh si path callback ini. Nah, walaupun di sini HTTP method itu banyak, tapi kenyataannya sih mungkin kita cuma akan menggunakan beberapa saja. Contohnya yang sering digunakan adalah get, post, put, delete, dan juga patch. Ya, seperti ini. Oke, kita akan lihat contohnya. Jadi di sini, contohnya kita akan membuat satu buah routing sederhana. Jadi di sini, dari objek app yang sudah kita buat, kita cukup gunakan titik get. Artinya kita akan membuat routing untuk HTTP metodenya adalah get. Oh, di sini path-nya apa? Slash contohnya. Jadi artinya nanti setiap kita buka misalnya, di sini kan portnya 3000 ya. Jadi localhost titik 2 portnya 3000 ya. Slash, nah dia akan masuk ke sini. Nah di sini teman-teman harus bikin callback-nya. Di mana callback-nya ini ada dua parameter. Parameter pertamanya adalah request, parameter keduanya adalah respon. Nah nanti kita bahas lebih detail ya request dan respon. Jadi request dan respon itu representasi dari HTTP request dan juga HTTP respon. Nanti kita bahas lebih detail ya di materi-materi selanjutnya. Nah, di dalam callback function ini, teman-teman silakan tinggal lakukan apa yang mau teman-teman lakukan. Ketika misalnya menerima request ke URL slash, nah kode ini akan dieksekusi. Contohnya, kita mau mengembalikan tulisan hello world contohnya. Nah, kita bisa gunakan ya metode send milik si respon ini. Jadi respon titik send, lalu di sini stringnya adalah hello world.
Kalau teman-teman mau membalikan data HTML, silakan masukkan di sini stringnya, bentuknya adalah HTML. Seperti itu. Ya, nanti lebih detailnya kita bahas di materi tersendiri. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu ya cara membuat routing. Teman-teman cukup gunakan application-nya, titik, HTTP metode-nya apa di sini, di sini path-nya apa, di sini tinggal masukkan ya callback-nya. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini saya akan coba app, contohnya get gitu ya, lalu slash seperti ini. Nah, ini jangan lupa ada request dan juga respon ya. Lalu di sini respon titik send misalnya hello world. Nah, seperti ini. Oke, kalau teman-teman mau nambah lagi, teman-teman juga bisa tambah lagi gitu ya. Jadi bebas gitu ya. Nah, kalau teman-teman tambahnya sama ya, dia prioritasnya adalah yang ditambahkan pertama kali. Jadi dia pasti pakainya yang ini gitu ya. Kalau teman-teman pakai tambah path-nya dan metodenya itu sama. Jadi jangan sampai nanti sama gitu ya. Kalau sama nanti yang pasti yang paling pertama kali ditambahkan gitu ya, yang dieksekusinya. Oke, ini contohnya slash echo gitu ya. Nah, di sini keluarnya hello echo misalnya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba ya. Nah, ini saya stop dulu, Ctrl C, saya akan running ulang. Jadi si Node.js itu tidak hot reload ya. Jadi kalau teman-teman ubah kodenya, teman-teman harus matikan dulu, lalu dijalankan lagi. Jadi tidak seperti PHP. Oke. Kita akan coba jalankan. Kita lihat di sini. Nah, sekarang saya refresh. Nah, lihat. Dia keluar tulisannya adalah hello world. Saya perbesar dulu. Nah, lihat keluar hello world ya. Nah, karena apa? Karena di sini dia defaultnya ke slash kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kalau saya slash echo seperti ini. Nah, lihat. Nah, dia keluarnya hello echo. Nah, gimana kalau yang tidak ada? Contohnya salah seperti ini. Nah, lihat. Dia error ya, cannot get routing salah ini. Karena routing salah ini tidak ada gitu ya. Karena kita belum menambahkan di sini routing salahnya. Nah, jadi seperti ini ya, basic dasar-dasar routing. Nanti akan ada yang lebih advance gitu ya, yang lebih kompleks lagi. Nanti kita bahasnya di chapter-chapter selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang unit test-nya. Salah satu hal yang sulit ketika kita membuat aplikasi web ya, yang harus berjalan ya sebelum teman-teman tes itu adalah melakukan automation testnya ya. Gimana nih cara bikin unit testnya? Kalau misalnya webnya itu harus dijalankan terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman melakukan manual test seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan, jadi teman-teman bikin aplikasinya, habis itu dibuka di browser, habis itu dites gitu ya. Mungkin terlihat sangat mudah gitu ya, karena kita tinggal buka browsernya aja. Nah, tapi dalam pekerjaan sehari-hari, lambat laun gitu ya, kalau nanti program kita makin kompleks, makin banyak, halamannya makin banyak, nah hal ini akan menyulitkan kita ketika nanti harus melakukan manual test ya. Apalagi kalau ternyata ada perubahan nih di aplikasinya ya, dan ternyata impact-nya ke berbagai halaman seperti itu. Nah, itu kita agak susah sekali untuk mengetesnya. Nah, oleh karena itu, sangat direkomendasikan kalau teman-teman menggunakan unit test atau implementasi unit test, walaupun aplikasinya dalam bentuk aplikasi web. Nah, di kelas ini, selanjutnya kita akan coba ya, belajarnya langsung implementasi menggunakan unit test. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan manual lagi. Jadi kita akan fokusnya membuat ya, belajar Express.js-nya menggunakan unit test. Oke, pertanyaannya, bagaimana caranya gitu ya? Nah, problemnya adalah di dalam ketika kita belajar JS ya untuk unit test, JS itu tidak tahu cara mengetes Express.js. Nah, untungnya ada library yang namanya Supertest. Nah, Supertest ini adalah salah satu library yang bisa kita gunakan untuk membantu kita melakukan pengetesan web ya Express.js-nya. Nah, dengan menggunakan Supertest, kita bisa lebih mudah ya membuat unit test-nya dibanding kalau teman-teman lakukan secara manual membuka browser. Nah, teman-teman bisa lihat di npm package-nya ya di sini. Jadi ini adalah Supertest. Jadi Supertest ini salah satu library yang bisa kita gunakan ya untuk membantu kita melakukan pengetesan si Express.js ini. Ini lumayan library yang sangat populer gitu ya. Lihat dalam 1 minggu ada 3 juta download untuk si Supertest ini. Oke, jadi selanjutnya kita akan coba install dependensi si Supertest-nya gitu ya. Jadi silakan teman-teman tambahkan, tapi lihat
ini di bagian development dependensi ya, bukan di dependensinya. Karena kita butuh ini cuma untuk unit test aja. Oke, kita akan buka package JSON-nya, lalu kita akan tambahkan di sini super test ya. Lalu salahkan di sini yang paling terbaru saat ini adalah versinya kita cek 6.2.4 ya. Kita akan pakai yang paling terbaru. Nah, teman-teman silakan samakan dengan saya ya, jangan sampai berbeda, takutnya ada perubahan kode gitu ya. Nanti kelas yang saya lakukan di sini takutnya tidak bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Saya akan buka terminal, kita akan jalankan npm install. Oke, sudah terinstall ya. Nah, sudah sukses. Next-nya, bagaimana cara melakukan unit test-nya. Nah, untuk melakukan unit test-nya, teman-teman bisa baca lengkap sebenarnya ya di website Supertest ini ya. Jadi di sini ada cara penggunaannya. Jadi cara penggunaannya teman-teman bisa pakai request ya. Request ini kita import dari si Supertest gitu ya. Nah, request. Lalu di sini adalah aplikasi kita ya, Express.js-nya. Jadi Express.js-nya teman-teman lihat tidak perlu dijalankan ya. Nah, lalu di sini tinggal panggil. Contohnya kita mau manggil URL-nya atau endpoint-nya /user pakai HTTP metodenya get. Seperti ini. Nah, teman-teman kalau mau baca detail itu lengkap sekali dokumentasinya. Saya tidak akan bahas detail ya sekarang. Kita akan langsung sambil jalan saja ya prakteknya. Oke. Dari mulai yang paling sederhana ya, sebelumnya adalah basic routing. Jadi sebelumnya kita punya seperti ini ya, app express, lalu app get. Nah, lalu untuk melakukan pengetesannya, teman-teman bisa gunakan request ya. Kita import dari Supertest ya. Lalu kita bikin aliasnya namanya request. Jadi di sini request app. Lalu di sini teman-teman titik get slash. Artinya apa? Teman-teman manggil HTTP metodenya adalah get. Lalu di sini adalah slash endpoint-nya. Karena di sini routing-nya adalah slash. Nah, selanjutnya balikannya dia adalah promise gitu ya. Jadi teman-teman harus set di sini sebagai asing agar kita bisa melakukan await. Nah, selanjutnya balikan ini adalah sebuah respon. Nah, teman-teman kalau pengen tahu responnya apa gitu ya, teman-teman bisa gunakan respon.text ya. Nanti ini hasilnya harusnya respon text si hello world ini. Jadi kita bisa cek ya, kalau respon text-nya itu harusnya adalah hello world. Oke, kita coba ya. Jadi di sini kita akan buat di sini misalnya request gitu ya, request test.js nama filenya. Oke, kita akan copy yang ini. Saya akan copy yang dari import sampai get saja seperti ini. Nah, lalu kita akan import request from Supertest seperti ini. Oke. Jadi di sini kita akan bikin tes, misalnya tesnya adalah tes Express.js contohnya ya. Nah, jangan lupa karena kita butuh async await, jadi di sini kita tambahkan async. Oke, selanjutnya kita akan bikin respon ya. Kita ambil dari await request app-nya apa ya, titik get ke endpoint-nya slash seperti ini misalnya ya. Nah, selanjutnya kita tinggal expect misalnya respon text-nya to be hello world. Harus sama dengan hello world seperti ini. Oke, kita coba sekarang jalankan ya unit test-nya. Kita lihat hasilnya. Nah, dia unit test-nya sukses. Untuk mengecek apakah benar, coba saya ganti hello world jadi hello echo gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, lihat dia gagal ya. Ekspektasi kita adalah hello world di sini. Tapi ternyata responnya adalah hello echo. Nah, jadi mulai sekarang kita tidak butuh lagi untuk merunning aplikasinya secara manual ya. Kita running, buka browser, tesnya menggunakan browser karena itu cukup lambat. Jadi kita akan langsung tesnya menggunakan si unit test seperti ini. Jadi dengan bantuan si Supertest ini. Jadi di materi-materi selanjutnya, kita akan coba tesnya langsung menggunakan Supertest. Sekarang kita bahas tentang request.
Saat kita membuat callback di dalam router ya, atau istilahnya di routing, parameter pertama adalah objek request. Nah, yang secara otomatis nanti dia diisi oleh si Express.js-nya. Nah, objek request ini adalah informasi yang berisikan tentang HTTP request ya, yang masuk ke dalam callback tersebut. Nah, ada banyak sekali ya informasi di dalam HTTP request yang bisa kita ambil ya dari objek request-nya. Contohnya misalnya query parameter, atau HTTP header, HTTP body, dan lain-lain gitu ya. Jadi semua informasi tentang HTTP request itu bisa kita ambil informasinya di dalam si objek request ini. Nah, teman-teman kalau pengen tahu ya ada atribut apa aja sih atau metode apa aja sih di dalam request ini, teman-teman bisa lihat di dokumentasi detailnya di sini. Jadi di dokumentasi detailnya ya, objek request ini isinya ada banyak sekali nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada app, base URL, ada body, cookies, dan yang lain-lain. Akan ada metodenya di sini, ada banyak sekali. Nah, kita nggak akan bahas sekarang ya, kita bahasnya sambil bertahap aja. Oke, ini contohnya misalnya gitu ya. Nah, misalnya teman-teman mau dapetin query parameter gitu ya. Nah, kita bisa nih ambil request titik query titik nama query-nya. Contohnya di sini kita pakai name. Nah, selanjutnya ketika teman-teman nanti mengirimkan name ya di dalam query parameternya, otomatis kita bisa ambil query-nya menggunakan request query name ini. Jadi teman-teman contohnya bisa running seperti ini gitu ya ketika membuat unit test-nya. Kita lakukan request ke application kita, URL-nya adalah get ya ke slash, lalu kita tambahkan query, name-nya adalah word. Jadi nanti word ini akan dikirim ke query parameter ya di dalam URL-nya, nanti masuk ke dalam request ini, nanti kita bisa ambil ya request-nya query titik name-nya. Jadi ini name-nya harus sama dengan atribut di sini. Nah, jadi bisa seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita akan coba di sini, saya akan tambahkan lagi tes misalnya ya. Nah, di sini oke, jangan deh kita buat baru lagi. Saya akan copy, paste, request, HTTP misalnya ya. Nah, di sini word-nya kita ambil ya, ini. Ini kita ambil dari contohnya request query name. Jadi nanti kita perlu mengirim name ya di dalam query parameternya. Nah, selanjutnya di sini kita cukup gunakan titik query di super test-nya ya. Lalu tinggal masukkan name-nya adalah word contohnya, seperti ini. Jadi nanti word ini akan masuk ke dalam query parameter name ini. Otomatis nanti balikannya adalah hello world. Oke, kita coba ya. Jadi di sini tes query parameter. Oke, kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, sukses. Kalau kita kirim query-nya adalah echo, ya, berarti harusnya dia balikannya adalah hello echo. Kita coba running. Nah, sudah benar ya, dia keluarnya harusnya hello echo. Jadi ini harusnya hello echo, seperti ini. Nah, sukses. Jadi ini adalah objek request. Jadi request ini adalah representasi dari HTTP request. Ada banyak sekali ya ininya, atributnya, ada query, nanti ada headers, dan yang lain-lain. Ada banyak sekali, nanti kita bahasnya sambil bertahap. Sekarang kita bahas tentang request URL. Untuk mendapatkan URL saat ini ya, kita bisa menggunakan objek request juga. Jadi di dalam objek request itu terdapat informasi yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi tentang URL-nya. Nah, ada banyak sekali ya, contohnya adalah request original URL. Ini untuk mendapatkan URL secara full beserta query parameternya gitu ya. Nah, atau teman-teman bisa gunakan request path ya. Ini untuk mendapatkan path URL tanpa query parameter. Atau kalau teman-teman pengen dapetin hostname-nya atau nama domainnya, teman-teman gunakan request hostname, seperti itu. Atau kalau teman-teman mau tahu protokolnya, HTTP atau HTTPS misalnya, teman-teman bisa gunakan request protokol. Atau teman-teman pengen tahu apakah ini HTTPS atau bukan gitu ya, teman-teman bisa gunakan request secure ya. Lalu teman-teman misalnya hostname-nya itu dalam bentuk subdomain. Teman-teman pengen dapetin subdomainnya apa aja. Teman-teman bisa gunakan request.subdomains. Balikannya adalah array. Contohnya ya misalnya eko.kurniawan.kanedi.com. Berarti subdomainsnya adalah eko dan juga kurniawan. Seperti itu. Jadi ini
beberapa atribut yang teman-teman bisa gunakan ya untuk mendapatkan informasi dari URL-nya. Oke, contohnya seperti ini. Kita akan buat misalnya express ya, lalu di sini kita bikin routingnya adalah hello/world. Lalu di sini teman-teman misalnya kita balikan dalam bentuk JSON ya, nanti untuk lebih detailnya kita bahas ya. Nah, di sini misalnya request JSON balikannya, nanti harapannya nanti ada path-nya, kita ambil dari request path, original URL-nya misalnya dari request original URL, hostname-nya kita ambil dari request hostname gitu ya, protokolnya kita ambil request titik protokol, seperti ini. Nanti saat kita misalnya lakukan super test ya, kita pakainya get ke hello world contohnya, lalu kita kirim query parameternya name-nya adalah world contohnya, seperti ini. Nah, nanti ketika kita lakukan, ini nanti ekspektasi bodinya itu berarti bakal seperti ini. Jadi path itu ya, request path itu bakal hello world. Nah, tapi kalau teman-teman pengen tahu original URL-nya, nanti dia dari path-nya awal sampai query parameternya juga ada. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu hostname-nya, itu berarti kalau di dalam unit test, hostname-nya itu 127.0.0.1 gitu ya. Kalau teman-teman running di browser pakai localhost, contohnya ya nanti hostname-nya adalah localhost. Ini adalah protokolnya. Contohnya protokolnya ya kalau di unit test, default-nya dia pakainya HTTP, bukan HTTPS. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita coba ya. Jadi kita akan coba. Oke, saya akan copy yang ini. Kita akan ganti menjadi request URL. Oke, jadi di sini kita akan buatnya samakan seperti yang tadi ya. Jadi di sini hello world ya. Nah, tapi di sini balikannya adalah JSON contohnya. Nah, di sini kita ambil path ya. Kita ambil dari request path, misalnya original URL ya. Kita ambil dari request original URL, misalnya hostname. Kita ambil dari request hostname. Lalu di sini protokol, misalnya kita ambil dari request protokol, misalnya. Kalau teman-teman pengen tahu secure-nya, ya kita ambil dari request secure. Contohnya, tadi masih banyak sih yang lain ya. Kita coba misalnya informasi yang ini ya. Original URL-nya sudah, path-nya sudah, hostname-nya sudah, protokolnya secure. Nah, subdomain. Cuma kebetulan subdomain-nya nggak ada ya. Karena kita pakainya bukan subdomain. Jadi, cukupin aja deh, 5 aja. Nggak apa-apa. Seperti ini. Nah, jadi nanti ketika kita kirim ya, get-nya ke hello/world seperti ini ya. Kita tambahkan query parameternya ya, echo seperti ini. Nah, ini ekspektasi responnya ya, ini responnya bukan lagi teks ya. Responnya adalah body. Nanti untuk lebih detailnya kita bahas ya tentang body JSON ini. Nanti kita akan ada materi tersendiri. Nah, di sini ini harus to equal gitu ya, karena dia objek. Oke, jadi dia itu harus path-nya hello world ya. Harus sama dengan path routing hello world ini. Lalu di sini dia harus original URL-nya ya. Itu harus hello world dan name-nya adalah echo gitu ya. Karena di sini kita ngirim name-nya adalah echo seperti ini. Lalu di sini ada hostname-nya. Nah, hostname-nya itu harus 127 ya, 127.0.1. Nah, seperti ini. Lalu ada protokolnya dan ini harus HTTP, lalu ada secure-nya dan ini harusnya adalah false. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita coba running ya. Kita lihat, oh ini kita ganti tes request URL. Oke, kita coba running. Kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya sepertinya ada yang salah ya. Kita cek yang salahnya apa. Oh, protokolnya, sorry. Ini protokolnya kelebihan titik 2. Ya. Selesai. Kita coba running ulang. Nah, sukses. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau mendapatkan informasi tentang URL-nya. Dan bisa gunakan path gitu ya, dapatnya path seperti ini. Original URL, dapatinnya seperti ini. Hostname-nya kita dapatnya seperti ini. Protokolnya dapatnya HTTP. Lalu di sini secure atau tidak, dapatnya false kalau dia HTTP atau true ya kalau HTTPS. Jadi ini adalah informasi tentang request URL-nya.
Sekarang kita bahas tentang request query parameter. Request juga bisa kita gunakan untuk mengambil data query parameter yang dikirimkan oleh user ya. Nah, secara otomatis semua query parameter itu nanti akan tersimpan di dalam bentuk objek ya. Dia akan disimpan di dalam request query ya, atributnya. Teman-teman bisa lihat detailnya di sini. Jadi atribut query ini otomatis akan berisikan query parameter yang dikirim oleh si usernya. Jadi request query ini isinya nanti otomatis dalam bentuk objek ya. Jadi tergantung, kalau misalnya tidak ada query parameternya, maka objeknya isinya kosong. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini contohnya misalnya di dalam unit testnya di sini kita akan kirim query-nya ada first name-nya Eko dan juga last name-nya contohnya Kanedi. Nah, otomatis nanti di dalam routing ini kita bisa dapetin request titik query-nya adalah first name dan juga request query last name. Ya, teman-teman bisa ambil seperti ini, tergantung query yang dikirim oleh usernya. Oke, kita coba ya. Saya akan copy paste yang request HTTP. Saya ganti namanya menjadi request query test. Oke, jadi di sini contohnya kita akan ambil query-nya adalah first name ya. Lalu kita ambil lagi request query titik last name. Ya, nanti harapannya ada first name dan juga last name. Oke, jadi di sini kita tambahkan query-nya first name-nya Eko. Last name-nya misalnya Kurniawan. Nah, di sini harapannya nanti berarti responsnya berarti hello Eko Kurniawan. Seperti ini. Nah, jadi query parameter yang kita kirim ya dari request usernya itu bisa kita ambil menggunakan request query first name dan juga request query last name. Seperti ini. Oke, di sini kita coba running. Kita lihat hasilnya. Sukses ya, jadi sudah benar. Kalau teman-teman coba ganti last name-nya contohnya Kanedi, kita cek. Nah, sudah benar ya, hasilnya balikannya hello Eko Kanedi. Jadi ini harus diganti lagi menjadi Kanedi seperti ini. Kita coba running lagi. Nah, hasilnya sukses. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau menangkap ya atau mendapatkan informasi dari query parameter yang dikirim. Sekarang kita bahas tentang request header. Nah, objek request juga kita bisa gunakan untuk mendapatkan informasi dari HTTP header yang dikirim oleh user ya atau browser. Nah, kita bisa menggunakan metode yang namanya get. Nah, kenapa tidak menggunakan atribut headers gitu ya? Karena spesifikasi dari HTTP itu, header itu harus case insensitive. Jadi nggak peduli teman-teman mau ngirim headernya itu huruf besar semua atau huruf kecil semua gitu ya. Nah, dianggapnya itu harus sama gitu ya kalau di dalam spesifikasi HTTP header. Makanya di sini bentuknya adalah sebuah metode ya, namanya adalah get. Di sini adalah nama headernya. Jadi nanti teman-teman ketika get-nya pakai lowercase semua misalnya atau uppercase semua gitu ya, atau huruf besar kecilnya berbeda gitu ya. Nah, itu tidak masalah. Jadi nggak usah khawatir ya kalau untuk header. Karena memang spesifikasinya seperti itu. Ya, teman-teman bisa gunakan request.get ya, name headernya. Atau ada juga aliasnya ya, request.header. Teman-teman silakan gunakan salah satu aja gitu ya. Rata-rata sih kebanyakan orang menggunakan request.get gitu ya. Nah, jadi ini untuk mendapatkan header value-nya. Nah, teman-teman kalau pengen lihat dokumentasinya, teman-teman bisa baca di sini, request get ini. Jadi di sini nah, bentuknya adalah metode ya, request get di sini. Jadi di sini tidak ada request header, itu nggak ada. Adanya ada request get. Jadi teman-teman bisa ambil contohnya request get, content type-nya apa contohnya gitu ya. Atau di sini ada aliasnya adalah request header. Ya, teman-teman silakan pakainya seperti ini. Jadi yang content type seperti ini, C dan T-nya besar atau content type huruf kecil semua, itu juga dianggapnya sama. Karena kalau header itu dia case insensitive. Gitu ya. Jadi dia tidak case sensitive. Oke, kita coba ya. Jadi contohnya. Nah, di sini misalnya kita kirim ya, untuk mengirimkan header di dalam supertext, teman-teman bisa gunakan set.
Jadi set di sini misalnya header key, header name-nya apa dan header value-nya apa. Nah, di sini teman-teman bisa ambil menggunakan get. Ini boleh sama ya, seperti ini, atau huruf kecil semua juga silakan. Karena spesifikasinya, saya ulangi, itu tidak perlu sensitif. Oke, kita coba ya. Saya akan copy paste yang request HTTP ini menjadi request header. Oke, jadi di sini kita ambil misalnya const type-nya gitu ya. Kita ambil dari request.get, contohnya di sini accept contohnya. Nah, seperti ini, huruf kecil gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita hapus yang query-nya. Kita ganti menjadi set gitu ya. Oke, bentar. Titiknya di bawah saja, set gitu ya. Kalau di sini accept-nya saya ganti misalnya text plain. Nah, seperti ini. Oke, berarti di sini nanti dia harus balikannya hello text plain ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba running ya. Oh ya, sorry di sini belum diganti ya. Ini kita ganti dulu menjadi type. Oke, kita coba running sekarang. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sukses. Jadi, kalaupun di sini dikirimnya accept seperti ini, lalu diterimanya huruf kecil semua gitu ya, itu boleh. Makanya dibentuknya tidak bisa dalam bentuk objek gitu ya. Pakainya sebuah metode. Karena kalau pakainya objek nanti tidak bisa otomatis di case insensitive gitu ya. Tapi kalau metode ini bisa nanti. Di dalam implementasi si Express.js-nya ketika kita get, ini bisa saja nanti di lowercase-kan atau di uppercase-kan agar sama gitu ya. Nah, jadi ini kalau teman-teman mau mendapatkan HTTP header, teman-teman bisa gunakan metode get ini. Sekarang kita bahas tentang response. Pada callback routing di dalam Express.js itu terdapat parameter yang kedua. Nah, parameter yang kedua itu adalah response. Nah, response ini merupakan objek representasi dari HTTP response. Nah, kita bisa mengubah data HTTP response-nya melalui objek response ini. Nah, teman-teman kalau pengen tahu detail dari dokumentasinya, teman-teman bisa lihat link di sini. Jadi ini adalah objek response-nya. Jadi ini adalah objek response, jadi dia punya beberapa properties gitu ya, dan juga dia punya banyak sekali metode. Jadi khusus untuk response itu sebenarnya kalau teman-teman mau mengubah datanya, kita bisa menggunakan banyak sekali metode-metode yang tersedia di sini. Kalau request ya, kebanyakan teman-teman perhatikan itu kebanyakan dalam bentuknya atribut. Tapi kalau response, ini kebanyakan dalam bentuknya adalah metode. Oke. Jadi respon ini adalah representasi dari HTTP response-nya. Nah, contohnya di sini yang sebelumnya sudah kita praktekkan ya. Contohnya di sini kita balikan responsnya, contohnya send hello response. Jadi seperti ini. Jadi ada banyak sekali, kita tidak akan bahas sekarang, kita akan bahas nanti per chapter ya, untuk detail dari respon dari HTTP ini. Oke, kita coba praktekkan yang sederhana dulu. Oke, saya akan copy yang request HTTP menjadi respon test. Seperti ini. Jadi di sini contohnya hello response ya. Ini saya hapus query-nya. Di sini berarti harus pastikan dia hello response balikannya. Ini saya ganti test response. Nah, hasilnya sukses. Jadi seperti ini ya untuk response. Jadi respon ini adalah objek representasi dari HTTP respon. Ada banyak sekali ya metode yang bisa kita gunakan ya, yang teman-teman tadi lihat di dokumentasinya. Kita akan bahas secara bertahap di materi-materi selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang respon status. Saat kita ingin mengubah HTTP status ya dari response-nya, nah kita bisa menggunakan metode yang namanya status ya dari si objek respon ini. Nah, teman-teman tinggal masukkan kodenya apa di sini. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat, nah di sini ada respon ya status metodenya. Teman-teman tinggal ganti. Defaultnya kalau teman-teman tidak ganti ya, itu defaultnya berarti dia 200 responsnya. Nah, kalau teman-teman pengen ganti gitu ya, teman-teman tinggal respon titik statusnya apa.
Kalau teman-teman tidak mau memberikan body misalnya ya, di responsnya teman-teman bisa langsung end seperti ini ya, dihentikan. Kalau teman-teman mau kirim dalam bodinya apa gitu ya, teman-teman bisa chaining istilahnya seperti ini ya, langsung di sini. Atau respon titik send itu bisa juga. Oke, kita akan coba ya sekarang. Jadi misalnya kita akan membuat routing ya, di mana nanti kita detect kalau ada query parameter, contohnya di sini query parameternya name. Nah, kita akan set statusnya ya, responsnya jadi 200, lalu kita send hello namanya siapa di query parameternya. Nah, kalau tidak ada, nah kita ubah nih statusnya jadi 400, lalu kita end-kan saja gitu ya, jadi kita tidak mengembalikan body apapun. Jadi di sini ketika kita lakukan tes ya menggunakan super test, pastikan kalau mengirim query parameter name ya, itu respon statusnya, teman-teman bisa gunakan respon titik status itu 200 dan respon teksnya itu harus hello echo. Dan kalau kita lakukan request lagi ya, tanpa mengirimkan query parameter, itu pastikan respon statusnya sekarang harus 400. Oke, kita akan coba ya. Saya akan copy yang respons ini menjadi respon status. Oke, jadi di sini kita cek kalau request query name ya ada. Nah, kalau tidak ada, kita mau ngirim apa. Nah, di sini teman-teman bisa seperti ini, misalnya status 200 ya. Nah, di sini bisa seperti ini, lalu respon end misalnya. Nah, bisa seperti ini juga, atau mau langsung digabung di sini juga boleh. Seperti ini boleh ya. Jadi silakan. Oke, selanjutnya, oke di sini kita ganti deh. Request query name. Oke, jadi di sini kita akan tes respon status. Jadi kalau mengirim pakai query ya, lalu kita kirim query name-nya adalah echo, seperti ini. Responsnya harus hello echo, dan juga expect dari respon statusnya itu harus 200, seperti ini. Nah, ini saya ganti let. Lalu kita akan copy lagi yang ini, kita simpan di bawah. Nah, kalau saya kirim lagi ya, request ke get ini, routing ini, tapi tidak mengirim query parameter, nah ini berarti respon statusnya harusnya dia adalah 400. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba ya, untuk memastikan benar atau tidak. Kita coba running. Oke, di sini ada error sepertinya ya. Kita cek. Expected-nya 400, tapi ternyata dapat 200. Kita cek di mana errornya. Oke, di sini ternyata errornya. Oke, kita cek. Kalau dia... Oh iya ini, statusnya kenapa 200 ya? Ini harusnya 400 di sini. Oke, kita coba ulang lagi. Nah, sekarang sudah sukses. Jadi seperti ini, kalau teman-teman mau mengubah HTTP status, teman-teman bisa gunakan respon titik status. Maka secara otomatis nanti HTTP statusnya dia akan ikut berubah. Sekarang kita bahas tentang response header. Nah, kita juga bisa mengubah HTTP response header ya, dengan menggunakan metode respon ya, titik set. Jadi ada set, atau ada aliasnya juga header. Nah, tapi kebanyakan orang menggunakan set ya. Nah, di sini ada dua parameter. Parameter yang pertama adalah name, parameter kedua adalah value-nya. Jadi ini name-nya adalah nama header-nya, dan ini value dari header-nya. Nah, atau kalau teman-teman ingin langsung memasukkan beberapa key value untuk header-nya, teman-teman juga bisa kirimnya dalam bentuk objek di parameter set-nya. Jadi otomatis nanti key atau atribut dari objeknya akan menjadi name ya, header-nya, dan value dari atributnya akan menjadi si value header-nya. Teman-teman bisa lihat detailnya di sini ya, untuk dokumentasinya. Jadi teman-teman bisa gunakan response set, header name-nya, dan value-nya, atau bisa langsung seperti ini. Ya, tinggal buat dalam bentuk objek, lalu ini key-nya apa, value-nya apa, key-nya apa, value-nya apa. Seperti itu. Oke, kita akan coba. Misalnya di sini kita buat routing ya,
Nah, di sini balikannya kita akan kirim headernya nih. Jadi respon.set misalnya, nah ini dalam bentuk objek. Oh, di sini key-nya apa, value-nya apa, key-nya apa, value-nya apa. Lalu ketika teman-teman nanti tes menggunakan super test ya di sini. Nah, teman-teman untuk mendapatkan headernya, teman-teman juga bisa menggunakan response.get ya. Nah, ini adalah case insensitive. Jadi mau huruf besar kecilnya beda itu nggak ada masalah. Oke, kita coba ya. Saya akan copy yang respon test di sini. Saya akan ganti menjadi respon header. Oke, jadi di sini kita akan tambahkan respon set ya. Lalu di sini saya akan bikin dalam bentuk objek. Lalu di sini X powered by misalnya programmer zaman now. Lalu X author misalnya. Oh, di sini misalnya echo seperti ini. Nah, oke, jadi nanti ekspektasi kita adalah nanti dia itu ada expect ya, respon.get. Dia ada X powered by ya, dia itu harus nilainya adalah programmer zaman now. Nah, termasuk juga expect response.get. Lalu nanti dia ada X author, itu nilainya harus echo. Jadi harus seperti ini. Oke, kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sukses. Jadi seperti ini, kalau teman-teman mau mengubah headernya ya, bisa sekaligus seperti ini atau satu-satu. Sekarang kita bahas tentang response body. Nah, untuk mengubah response body, kita bisa menggunakan metode response send. Lalu di sini adalah bodinya ya. Nah, di mana parameter bodinya bisa kita kirim dalam bentuk buffer sebenarnya ya. Atau kalau teman-teman mau juga bisa dalam bentuk string ya. Baik itu nanti stringnya isinya adalah teks, HTML, JSON, dan yang lain-lain. Oke, teman-teman bisa lihat dokumentasi tentang metode send ini di sini. Jadi di sini ya, send lalu bodinya apa yang mau dikirim. Contohnya teman-teman mau ngirim buffer bisa, mau ngirim dalam bentuk JSON bisa, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa menggunakan si send ini. Oke, contohnya kita akan coba yang seperti ini. Contohnya kita akan bikin bentuk bodinya adalah HTML. Contohnya di sini HTML seperti ini. Nah, untuk memberitahu ya, kalau konten kita adalah HTML bodinya, teman-teman jangan lupa juga di set headernya. Content type-nya itu adalah text HTML. Seperti ini. Jadi ini bisa seperti ini juga. Oke, kita coba ya. Jadi saya akan copy yang respon testnya di sini respon body test. Oke, jadi contohnya kita mau balikan dalam bentuk HTML. Nah, teman-teman jangan lupa di sini di set gitu ya. Lalu di sini kita set misalnya content type-nya itu text HTML seperti ini. Nah, otomatis di sini misalnya bodinya kita akan masukkan dalam bentuk HTML contohnya seperti ini gitu ya. Jadi di sini HTML misalnya body hello world seperti ini. Nah, ini juga boleh. Jadi di sini string HTML-nya. Oke, jadi di sini ketika kita request gitu ya, ini harapannya ekspektasinya berarti nanti expect gitu ya. Response.get nanti dia content type-nya harus text HTML gitu ya. Dan ini dia teksnya itu harus HTML yang sama seperti yang di atas ini. Nah, jadi bisa seperti ini. Oke, kita coba running ya. Kita coba running, kita lihat hasilnya. Oke, di sini ada penambahan otomatis ya dari si Express gitu ya. Ketika teman-teman set content type-nya text HTML, dia nambah di belakangnya ada karakter setnya. Jadi ini udah otomatis ya ditambahin sama si Express-nya. Jadi di sini kita bisa pakai, jangan pakai to be ya, tapi to contain. Nah, seperti ini. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya sukses. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau ya mengirimkan body. Jadi silakan di sini bodinya dalam bentuk apa? Contohnya HTML kah? Kalau HTML jangan lupa content type-nya diganti jadi HTML untuk memberitahu klien ya kalau content type yang kita balikan adalah HTML. Nah, defaultnya kalau kita tidak berikan content type-nya otomatis ya dianggapnya seperti plain text biasa. Jadi kalau teman-teman nanti kirimnya dalam bentuk JSON misalnya, nah itu juga nanti dikasih tahu gitu ya kalau
konten tabnya adalah application JSON misalnya seperti itu. Jadi ini tentang response body.